Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Alia Nur Hasnah dengan NIM 2202100014. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metode perlindungan pantai dengan menggunakan konsep hybrid engineering. Sebelumnya, apa sih itu hybrid engineering? Hybrid engineering adalah suatu metode perlindungan depan sebagai upaya vegetasi di daerah pesisir. Ada beberapa masalah yang dihadapi jika kita tidak melakukan HE atau hybrid engineering, di mana pesisir pantai itu akan mengalami abrasi pantai, yaitu garis pantai mundur atau lahannya akan hilang seiring berjalannya waktu. Ada juga hilangnya fungsi dari pelindungan ini secara alami, di mana mangrove ini tidak akan pulih dan abrasi akan terus berlanjut. Terjadi juga kerusakan dari ekosistem. Dan kerusakan ekosistem ini menyebabkan populasi dari biota laut ini semakin menurun. Definisi dari hybrid engineering ini sendiri merupakan suatu pendekatan yang berusaha bekerja sama dengan alam untuk memulihkan hilangnya sedimen dan melindungi daerah pesisir. Struktur hybrid ini atau dikenal dengan istilah HE, Hybrid Engineering, merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi kerusakan pesisir dari abrasi. Struktur ini dirancang permeable dengan kayu atau bambu secara perlahan, tapi pasti untuk mengembalikan tanah yang terabrasi. HE ini memiliki struktur yang terbuat dari kayu dan bambu atau ranting-ranting yang didesain khusus. HE ini memungkinkan dilalui oleh air dan lumpur, namun untuk memecah gelombang tidak memantulkan, namun untuk memantulkan gelombang ia tidak mampu. Ia mampu untuk memecahkan, namun untuk memantulkan gelombang HE ini tidak bisa. Sehingga sedimen ini hanya terperangkap di dalam HE tersebut. Bangunan yang mengandung sistem perkaraan mangrove ini dalam jangka panjang akan ditanami oleh mangrove setelah sedimennya terkumpul, seperti gambar di samping ini. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada struktur permeable. Di sini itu kita dapat memecahkan gelombang sehingga dapat memperlambat arus hingga pesisir pantai itu. Dapat juga melakukan metode monitoring guard atau pemantauan perubahan kedalaman dan volume sedimen secara sistematif, dan dapat melakukan penanaman mangrove atau restorasi vegetasi alami setelah sedimen itu terkumpul dan memperkuat perlindungan dari pantai. Dapat juga melakukan metode dari kombinasi teknik, di mana agitasi pengerukan, pemodelan, penempatan struktur, dan kombinasi dengan ground. Bagaimana sih prinsip kerja dari hybrid engineering ini? Prinsip kerja dari hybrid engineering ini yaitu perangkap sedimen. Struktur permeable ini berfungsi sebagai jebakan sedimen, bukan sebagai penahan dari ombak keras, seperti beton ini. Dengan demikian, proses alami sedimentasi dapat berlangsung dengan tanah yang hilang akibat abrasi bisa kembali. Prinsip kerja juga dengan melakukan restoring ekosistem. Setelah sedimen itu cukup, ekosistem mangrove itu dapat dipulihkan. Mangrove yang tumbuh akan diperkuat perlindungan alami dengan meningkatkan keanekaragaman hayatinya. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan hybrid engineering ini yaitu dapat ditemukan di lokasi sekitar seperti bambu, kayu, dan lainnya. Sehingga biaya yang digunakan itu lebih relatif murah dibanding menggunakan bahan yang lainnya. Berikut ini beberapa contoh metode hybrid yang telah dilakukan di Indonesia. Di wilayah Demak, Jawa Tengah, ini contohnya seperti gambar berikut ini.
Struktur permeable dari bambu ini dipasang di lepas pantai untuk menangkap sedimennya. Setelah beberapa waktu, area yang telah stabil ini akan ditanami oleh mangrove oleh masyarakat sekitar. Ada juga wilayah di pesisir Widoro dan Sika dengan hasil menunjukkan pemulihan garis pantai. Berikut ini contoh di wilayah Widoro dan Sika. Waktu yang setelah waktu yang pas dan sedimen itu terkumpul, mereka melakukan penanaman mangrove itu. Ada beberapa dampak negatif hybrid engineering ini, di mana akan terjadi kerusakan dan ketahanan dari struktur, ketergantungan sedimen, proses pemulihan itu membutuhkan waktu yang lama, serta akan terjadi gangguan dari ekosistem lokalnya. Ada juga dampak positif ketika melakukan hybrid engineering ini. Terjadi dari pengurangan abrasi dan banjir rob, pemulihan ekosistem pesisir, biaya lebih murah, dan ramah akan lingkungan. Efektivitas ini jangka panjang. Upaya apa sih yang dapat dilakukan? Upaya apa sih? Aduh, yang upaya apa sih? Oh my God. Bukan upaya apa sih? Itu nggak cocok loh. Satu lagi gitu lah. Plus, oke. Terakhir. Kita harus pencetnya ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Nur Hasnah dengan NIM 2202 1001014. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metode perlindungan pantai dengan menggunakan konsep hybrid engineering. Sebelumnya, hybrid engineering ini apa sih? Hybrid engineering ini merupakan satu metode perlindungan depan sebagai upaya vegetasi di daerah pesisir. Apa yang akan Masalah apa yang akan dihadapi jika pesisir tersebut tidak melakukan hybrid engineering? Akan terjadi abrasi pantai di mana satu garis pantai itu akan mundur dan perlahan lahan tersebut akan hilang. Akan terjadi juga hilangnya fungsi dari pelindungan alam ini, di mana mangrove ini pulih, tidak dapat pulih lagi, dan abrasi alam terus berlanjut. Terjadi juga kerusakan dari ekosistem. Populasi biota yang ada di sekitaran ikut menurun. Hybrid engineering ini merupakan satu pendekatan yang berusaha bekerja sama dengan alam untuk memulihkan proses hilangnya sedimen dan melindungi daerah pesisir. Struktur hybrid ini dikenal juga dengan istilah HE atau hybrid engineering, merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi kerusakan pesisir dari abrasi. Struktur ini dirancang permeable dengan kayu atau bambu secara perlahan tapi pasti untuk mengembalikan tanah yang terabrasi. HE ini memiliki struktur yang terbuat dari kayu dan ranting-ranting, dapat juga terbuat dari bambu. HE ini memungkinkan dilalui oleh air dan lumpur dan mampu memecahkan, namun tidak dapat memantulkan gelombang, sehingga sedimen ini dapat terperangkap di dalamnya. Bangunan yang menganut sistem perakaran mangrove ini dalam jangka panjang akan ditanami oleh mangrove setelah sedimennya terkumpul, seperti gambar berikut ini. Ini menampilkan bahwa masyarakat sekitar sedang melakukan metode HE atau hybrid engineering. Metode HE ini dapat dilakukan beberapa. Yang pertama ada menggunakan struktur permeable, yaitu dia ini memecah gelombang
dan memperlambat arus. Ada juga monitoring guard, di mana memantau perubahan kedalaman dan volume sedimen secara sistematis. Dan juga melakukan penanaman mangrove di mana restorasi vegetasi alami setelah sedimen terkumpul dapat memperkuat perlindungan dari pantai. Metode kombinasi teknik ini dapat juga dilakukan dengan agitasi pengerukan, pemodelan penempatan struktur, dan kombinasi dengan groin. Bagaimana prinsip kerja dari hybrid ini? Prinsip kerja dari hybrid ini yang pertama itu dia menangkap sedimen dengan struktur yang permeabel, berfungsi ini sebagai jebakan sedimen atau penahan sedimen, bukan sebagai penahan ombak keras seperti beton ini. Sehingga proses alami sedimentasi dapat berlangsung dan tanah yang hilang akibat abrasi bisa kembali. Setelah melakukan perekapan sedimen ini, dilakukan restorasi ekosistem. Setelah sedimennya cukup, ekosistem mangrove dipulihkan. Mangrove yang tumbuh akan memperkuat perlindungan alami pantai dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Bahan-bahan yang digunakan dalam prinsip hybrid ini seperti yang tadi sudah kita jelaskan, kita menggunakan bahan-bahan seperti bambu, kayu, ranting. Bahan-bahan ini yang mudah ditemukan di sekitaran lokasi dan biaya yang digunakan relatif murah dan mudah diperbaiki oleh masyarakat setempat. Berikut ini contoh beberapa wilayah di Indonesia yang telah melakukan hybrid engineering. Di pesisir Demak, Jawa Tengah, struktur permeable ini terbuat dari bambu, dipasang di lepas pantai untuk merangkap sedimen. Setelah beberapa waktu, area yang telah stabil ditanami oleh mangrove. Ada juga dari pesisir Tanjung Widoro dan Sika, dengan hasil menunjukkan pemulihan garis pantai dan pertumbuhan dari mangrove. Ada beberapa dampak negatif dari hybrid engineering, di mana akan terjadi kerusakan dan ketahanan dari struktur, ketergantungan akan sedimen. Proses pemulihan ini membutuhkan waktu yang lama. Gangguan pastinya akan ada terjadi gangguan dari ekosistem lokal. Namun, dari dampak negatif tersebut, ada pula dampak positif ketika kita melakukan hybrid engineering ini, di mana akan mengurangi abrasi dan banjirop. Pemulihan ekosistem pesisir akan terjadi, biaya lebih murah, dan ramah akan lingkungan. Akan terjadi efektivitas jangka panjang. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar, masyarakat sekitar dapat ikut terlibat dalam pembangunan habit indoor ini, dapat ikut menjaga lingkungan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta dapat ikut melakukan penanaman mangrove. Sekian dari pembahasan kita kali ini. Saya Alina Hasna izin undur diri. Semoga kita dapat memahami materi dari pembahasan kali ini.